Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya channel Muhammad Habibullah Al-Kaf. Kali ini kita juga ingin masih membahas seputar tentang ayat yang turun pertama kali di muka bumi ini, yang pertama kali disampaikan kepada baginda Nabi SAW, yaitu di dalam surah Al-A'la, ya, dari ayat 1 sampai ayat 5, di mana sebuah kisah itu menceritakan bahwa Jibril alaihissalam mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu baginda Nabi SAW sedang berada di dalam gua Hiro, di mana kita ketahui sejarahnya bahwa dari masa mudanya baginda Nabi SAW, beliau sering kali berkhalwah, menyendiri, beribadah di dalam gua Hiro. Beliau mengambil bekal secukupnya, beliau ke gua, beliau di dalam gua itu beribadah kepada Allah. Dikatakan oleh sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di situ saat Nabi SAW berusia 40 tahun, ketika Nabi mencapai umur 40 tahun, Jibril pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Jibril datang kepada Nabi dan Jibril katakan kepada Nabi, "Iqra", bacalah. Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, "Ma ana biqari", aku gak bisa baca. Kata Jibril mengatakan lagi, "Iqra", bacalah. Nabi SAW pun mengatakan, "Ma ana biqari", aku gak bisa baca. Oleh sebabnya Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW, mendekatkan dirinya kepada Nabi SAW, memeluk Nabi SAW dengan pelukan yang erat sampai Nabi pun merasa kesulitan saking dipeluknya sama Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Di mana Jibril alaihissalam meminta Nabi untuk membaca dan Nabi katakan tidak bisa. Berkali-kali diulang hal tersebut sampai Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, baca. Tuhanmu adalah yang maha pengasih, yang maha dermawan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada manusia dengan al-qalam, yakni Nabi SAW diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW dan semua manusia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmahnya, kita ambil inti dari kisah tersebut. Di antaranya yang saya ingin sampaikan di dalam video ini adalah selalu ingat kepada Allah. Jangan pernah kita lupakan Allah. Apapun yang kita lakukan, ingat Allah. Awali segala sesuatunya dengan ucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita mendapat keberkahan, agar kita dilindungi oleh Allah. Jangan munafik. Jangan kita nggak percaya bahwa apapun yang kita lakukan di luar sana bisa dilindungi oleh Allah. Memang kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin itu baik untuk kita lakukan. Kita bisa mencari nafkah, kita bisa bekerja untuk mencari uang, untuk menafkahi keluarga. Memang itu yang secara nalar. Secara fikiran, orang bekerja, mendapat uang, dan kemudian menafkahi keluarga. Tapi secara keimanan, kamu bekerja pun, kalau Allah tidak takdirkan kamu mendapatkan pekerjaan, kamu gak dapat kerja. Kalaupun kamu dapat kerja dan Allah tidak takdirkan kamu memiliki harta, kamu tidak memiliki harta. Itu yang perlu kita yakini. Sehingga kita tidak syirik, sehingga kita tidak ngawur dalam meyakini sebuah keimanan. Yakni jangan kita berprasangka bos kita lah yang memberi kita duit, jadi kita tunduk patuh apapun yang dikatakannya. Mau itu boleh oleh syariat ataupun gak boleh, kita ikutin aja kata bos, karena dia yang memberikan kita makan. Bukan, sejatinya semua itu Allah yang memberikan. Oleh sebabnya jangan sampai kita melakukan hal-hal syirik, jangan sampai kita menduakan Allah, karena itu hal yang sangat berbahaya untuk manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni segala dosa yang ada di muka bumi ini, tapi tidak dengan kesyirikan. Allah paling membenci hamba-hambanya yang menduakan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh sebab itu teman-teman, kuatkan takwa kita, kuatkan keimanan kita, tinggalkan perdebatan, jauhkan diri dari perkhilafan, dari perdebatan-perdebatan yang mungkin kurang berarti. Kalau kita memang ilmiah, kita mau menggali ilmunya silahkan. Tapi kalau cuma sekedar, itu katanya, itu gini ya, emang itu begini, emang itu nggak ada gunanya. Ente malam ini nggak ke masjid, ente malam ini nggak berzikir, ente malam ini nggak ngaji Quran di masjid, ente nggak iktikaf, umpama hari-hari biasa. Enggak lah, ini kan malam-malam ini kan orang-orang pada lagi merayakan nuzulul Quran, sedangkan itu bid'ah, itu nggak diajarin sama Nabi. Saya di rumah aja, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya diem aja karena Nabi tidak mengajar. Itu juga salah. Makanya jangan terfokus hanya, ini malam ini. Enggak, kalau kamu nggak mau mengakui itu, ya dari awal Ramadan silahkan kamu beramal, silahkan kamu menguatkan ibadah-ibadah kamu, tapi tidak merubah juga. Dan maaf, kalaupun dari awal Ramadan kamu ngaji 2 juz setiap harinya, kemudian di 17 Ramadan kamu ngaji 5 juz, nggak ada yang salah. Itu pun baik. Bib, kenapa nggak dari awal Ramadan aja ngaji 5 juz? Ya kalau bisa silakan. Di 17 mau ditambahin, ya silakan. Di 15 mau ditambahin, silakan. Di 20 mau ditambahin, silakan. Jadi jangan melihat suatu hal itu cari negatifnya, tapi cari positifnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Khudh masafa wa da'mal gadar. Ambil baiknya, buang buruknya. Selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara Anda subscribe channel ini, like, komen, dan share videonya agar semakin banyak orang-orang mengetahui keberadaan channel ini dan channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.